Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang bahasa baku dan non bahasa baku di dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Vina Riana. Saya dari kelas C dengan NIM 2280250059 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Fisika. Nah, penggunaan bahasa baku dan bahasa non-baku di seluruh masyarakat cukup problematis. Banyak warga negara, terutama nih generasi pelajar atau generasi muda yang seperti saya, yang dimana yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan ketika mencoba membatasi seseorang dengan cara yang tidak benar. Nah, ketika orang berkomunikasi satu sama lain, fakta ini seringkali tidak disadari oleh masyarakat umum. Nah, sehingga membuat proses komunikasi menjadi lebih cepat menggunakan frasa atau kata tidak baku saat berkomunikasi. Nah, dalam proses ini permintaan informasi sangatlah sulit. Hal ini disebabkan karena seringnya terjadi putusnya nih komunikasi antara informan dan narator. Generasi muda juga lebih sering menggunakan bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia yang aman dan terpercaya. Nah, penyalahgunaan bahasa ini menggunakan cara yang menggunakan bahasa Indonesia tapi dengan bahasa asing ataupun bahasa gaul yang berdampak negatif terhadap perkembangan dan keberadaan bangsa Indonesia. Apa sih bahasa baku? Nah, kata baku ini adalah bentuk kata yang dianggap benar secara normatif dalam suatu bahasa, yang artinya kata-kata tersebut ini mengikuti aturan ejaan, tata bahasa, dan penggunaan yang telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga atau otoritas bahasa yang berwenang. Nah, kata baku banyak digunakan pada tulisan, karya, konten, atau acara yang sifatnya formal, resmi, dan profesional seperti naskah pidato, dokumen resmi, buku pelajaran, berita, debat, atau seminar formal, dan sebagainya. Oke, di sini ada contoh kalimat bahasa baku. Yang pertama ada, mohon izin saya tidak dapat mengikuti perkuliahan ini. Yang kedua, rapat akan dimulai pukul 9 tepat. Yang ketiga, saya akan menghubungi Anda kembali setelah jam kerja. Nah, jadi dari ketiga ini termasuk contoh kalimat bahasa baku. Karena dari yang pertama aja, di sini mohon izin. Nah, izinnya itu disebut dengan bahasa baku. Kalau yang tidak bahasa bakunya izin pakai J. Nah, itu disebutnya dengan kalimat bahasa baku. Alasan penting bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari ada 3 di sini ya. Yang pertama ada mempermudah komunikasi antar daerah, dan latar belakang bahasa baku ini juga menjadi jembatan agar pesan ini tidak disalahartikan. Terus yang kedua, meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam dunia kerja. Penggunaan bahasa baku menunjukkan sikap sopan, terdidik, dan profesional. Terus yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Bahasa tidak baku ini juga bisa menimbulkan interpretasi ganda, sedangkan bahasa baku ini lebih presisi dan netral. Fungsi bahasa baku yang pertama sebagai pemersatu bangsa, yang kedua pemberi kekhasan, yang ketiga meningkatkan kewibawaan, dan yang terakhir yang keempat kerangka acuan. Bahasa non-baku, pengertiannya, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebalikan dari kata baku, kata ini tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimana KBBI, dan tidak mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia disebutnya dengan PUEBI atau EYD, yang mana ejaan yang disempurnakan. Nah, kata tidak baku ini berasal atau dipengaruhi oleh bahasa asing maupun bahasa daerah.
Kata tidak baku banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari saat berkomunikasi dengan orang lain, terutama anggota keluarga atau teman dekat. Nah, kata tidak baku ini juga banyak digunakan dalam tulisan, karya, konten, atau acara yang sifatnya non-formal, seperti cerpen, novel, dialog, film, event hiburan, dan sebagainya. Contoh kalimat non baku di sini ada 3. Yang pertama, kerjaan gue numpuk banget. Yang kedua, Hafiz izin tidak masuk sekolah karena harus keluar kota. Yang ketiga, kualitas bahan-bahan pembuat kue kering sangat bagus. Nah, kenapa saya memilih 3 ini? Karena dari yang kedua aja di sini Hafiz izin, harusnya pakai Z, izin. Terus yang ketiga kualitas, harusnya kualitas, tapi di situ tulisnya kualitas. Terus yang pertama tidak bakunya itu ada gue, harusnya bisa saya atau aku. Fungsi bahasa non baku. Yang pertama, penutur tidak memahami bentuk penulisan. Yang kedua, baku dari kata yang dimaksud. Ketiga, penutur tidak mengoreksi kesalahan pelafalan atau ejaan yang ditemui. Yang keempat, terbawa oleh kebiasaan penutur lain. Yang kelima, pelafalan terpengaruh oleh dialek dari daerah asal penutur. Contoh-contoh bahasa baku dan non baku. Yang pertama ada asas, azas. Asasnya baku, yang azasnya tidak baku. Yang kedua ada aktivitas dan aktivitas. Nah, dia perbedaannya dari V sama F. Yang aktivitas itu baku, yang aktivitas dia tidak baku. Yang ketiga ada cedera sama cidera. Yang bakunya cedera, kalau yang tidak bakunya cidera. Terus yang keempat ada analisis sama analisa. Yang bakunya analisis, kalau yang tidak bakunya analisa. Yang kelima ada ekstrim sama ekstrim. Yang bakunya tuh tulisannya ekstrem, yang tidak bakunya ekstrim, tapi sekilas hampir sama dibacanya. Terus yang keenam ada apotek, apotik. Nah, ini sering sekali banyak orang yang salah penulisannya, karena apotek itu kata bahasa baku yang benar. Kalau apotik itu tidak bahasa baku. Terus yang ketujuh ada frustrasi sama frustasi. Nah, bedanya yang bakunya tuh pakai frustrasi, pakai R, tapi kalau yang tidak bakunya frustasi. Frustasi sama frustrasi. Nah, itu perbedaannya. Itu juga banyak orang-orang yang sangat kebalik dengan kata yang benarnya sama tidak benarnya. Terus yang terakhir ada gua sama goa. Nah, ini juga, ini perbedaannya. Kalau yang baku gua, kalau yang gak bakunya goa. Wah, tidak terasa sekali nih, udah di akhir. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.